Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Arilah Yasmin dengan NIM 386. Di sini saya akan membahas tentang subtema menguatkan kesadaran beragama pada masyarakat Islam melalui strategi dakwah di era digital dalam perspektif Islam berkemajuan. Yang pertama, Risalah Islam Berkemajuan merupakan keagamaan yang dikembangkan oleh Muhammadiyah dan didengungkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Lalu pengertian yang kedua, merupakan ajaran Islam yang memancarkan pencerahan yang mana ada kaitan dalam nilai keislaman berupa tauhid atau keimanan, ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh atau muamalah duniawiyah, dan akhlak yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada 5 karakter Islam berkemajuan. Yang pertama, tauhid yang murni atau unsur keimanan. Lalu yang kedua, pemahaman pada Al-Quran dan hadis secara mandiri, komprehensif, dan integratif. Lalu yang ketiga, pemahaman pada pembaruan di semua aspek kehidupan. Lalu yang terakhir, moderasi pikiran dan sikap kepedulian terhadap sesama, berkhidmatan kemanusiaan. Islam berkemajuan telah mendorong Muhammadiyah untuk melakukan reformasi sosial dan kemanusiaan dengan melahirkan gerakan dakwah untuk memperkuat amal soleh seperti kepedulian sosial, penolongan, pemberdayaan, solidaritas, dan persamaan kemanusiaan, serta mengecam mereka yang mengabaikan orang-orang yang lemah sebagai penista agama. Seiring berkembangnya zaman, pasti memiliki pembaharuan yang besar, contohnya seperti munculnya teknologi baru yang lebih canggih. Muhammadiyah dapat menggunakan media sosial untuk mengedukasi masyarakat tentang isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, perlindungan anak, dan kesehatan masyarakat, serta menggalang dukungan untuk berbagai program kemanusiaan melalui penggalangan dana dan sukarelawan. Organisasi Muhammadiyah yang terkenal dengan komitmennya terhadap pembaruan dan kemanusiaan memiliki peran penting untuk memahami bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesadaran dan tindakan kemanusiaan, serta bagaimana prinsip Islam berkemajuan dapat berinteraksi dalam penggunaan media sosial. Contoh media sosial yang digunakan sebagai alat edukasi dan mobilisasi. Yang pertama ada dakwah digital, yang mana ceramah, kajian, dan pesan-pesan keagamaan sudah bisa di-share dan mudah diakses untuk masyarakat muslim semua, bahkan dengan jarak yang jauh, dengan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok seperti contoh akun di YouTube yang sudah saya sertakan di dalam slide ini. Kedua, ada aplikasi Islam, yang mana banyak aplikasi yang menyediakan fitur seperti pengingat jadwal sholat, mengaji, bahkan ada tasbih digital. Seperti salah satunya saya cantumkan di sini ada digital Muslim Planner, di mana di situ kita bisa tracking bahwasanya kita sudah mengaji itu sudah sampai sejauh mana, bahkan untuk jadwal sholat, baik sholat wajib dan sholat sunnah, agar ibadah kita bisa semakin ditingkatkan. Agama online melalui platform yang memang sudah disediakan untuk pembelajaran online, menawarkan berbagai kursus tentang Islam mulai dari dasar hingga kajian mendalam. Ada e-book dan audiobook, yang mana Al-Quran dan hadis dan buku-buku agama lainnya tersedia format digital, yang mana lebih mudah untuk diakses dan dibawa kemana saja. Lalu ada donasi online, di mana platform donasi untuk menolong sesama manusia yang sedang kesusahan atau ketimpa musibah bisa diakses secara mudah melalui aplikasi seperti yang saya cantumkan di dalam slide ini. Dari karakter Islam berkemajuan dengan era digital untuk meningkatkan kesadaran beragama ini memiliki keselarasan. Dengan adanya era digital bisa memudahkan individu dalam memperdalam ilmu keagamaannya melalui dakwah yang dengan mudah diakses pada media sosial seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Media sosial juga mendorong partisipasi aktif individu dalam kegiatan sosial, baik secara online ataupun online, sesuai dengan Quran Surat Al-Mulk ayat 10. Adapun tujuan utama dari dakwah Muhammadiyah itu sendiri, yang pertama, meningkatkan pemahaman beragama. Yang kedua, memperkuat akhlak dan moral. Yang ketiga, mempromosikan toleransi. Yang keempat, mendorong perdamaian. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Dengan dampak positif yang sudah diberikan dengan adanya era digital ini, akan tetapi tidak menutup kemungkinan munculnya problematika dalam media sosial untuk meningkatkan kesadaran beragama Islam. Seperti yang pertama, penyebaran informasi yang tidak akurat. Lalu yang kedua, adanya radikalisasi pemikiran. Tiga, ada perdebatan publik yang tidak sehat. Yang keempat, kurangnya etika dalam berkomunikasi. Yang kelima, adanya kesenjangan digital. Lalu yang keenam, perubahan dalam interaksi sosial. Dan dapat kita simpulkan bahwa teknologi cukup memberikan dampak yang efektif untuk mendorong kehidupan yang lebih maju dengan dasar kemuhammadiyaan. Sikap terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa memudahkan ibadah, belajar agama, dan berdakwah sesuai dengan karakter Islam berkemajuan berupa pemahaman pada pembaharuan di semua aspek kehidupan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau salah ucap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.